Bab 645. Mulai beraksi. Ada gerakan besar lain di Nanchu. Para kultivator yang baru saja meninggalkan puncak Gunung Gua bergegas ke puncak Gunung King seperti air pasang. Sebelum mencapai puncak Gunung King, masa yang membludak melihat seorang orang tua gemuk yang duduk di puncak Gunung King dengan perut buncit dan wajah mengkilat, lalu sambil mengasah pisau. Orang ini adalah tubuh bayangan dari Master Wuya. Adapun orang di sebelahnya adalah Yosef Bai, yang menduduki peringkat 4 di murid pewaris Sekte Zeng Yang, di mana dia hampir menangis karena ketakutan melihat Master Wuya sedang mengasah pisau. Master lain yang menyembunyikan penampilannya. Banyak orang yang datang untuk menonton pertunjukan dari seluruh dunia menyentuh dagu mereka. Sekte Zeng yang sangat menyedihkan. 9 murid dari yang pertama sampai keempat diculik satu persatu dan tubuh Xuanling Nancy Ji juga belum ditemukan. Secara visual, para penculik ini sepertinya ingin menculik semua murid pewaris dari Sekte Zeng Yang. Seorang kultivator berkata dengan sungguh-sungguh, jika seperti ini, itu benar-benar menyenangkan. Kamu cari mati. Segera. Sebuah suara bergema di langit dan lelaki tua berbaju ungu dari Sekte Zeng yang tiba lagi. Orang-orang di belakangnya juga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, semua dengan mata merah, seolah-olah semua orang berutang batu spiritual kepada mereka. Apakah Sekte Zeng yang punya dendam padamu? Orang tua berbaju ungu itu memelototi Master Wuya. Tidak ada. Master Wuya berbicara sambil merentangkan tangannya. Lalu mengapa kamu menculik muridku? Seorang lelaki tua berambut abu-abu di belakang lelaki tua berjubah ungu itu berteriak dengan marah. Aku melihat orang lain menculik satu, jadi aku pun ikut-ikutan, kata Master Wuya sambil mengorek telinganya. Aku, orang tua berbaju ungu dan yang lainnya hampir mati lemas ketika mendengar ucapannya. Apa yang dimaksud dengan ketika kamu melihat orang lain menculik satu, kamu pun ikut-ikutan? Sejak kapan penculikan menjadi suatu hal yang wajar? Sialan, apakah semuanya sudah terlalu santai? Jangan buang-buang waktu, cepat, yang aku inginkan juga tidak banyak, harga pasar, 2 juta batu spiritual. Master Wuya mengacungkan 5 jari. Aku. Bahkan lelaki tua berpakaian ungu yang berada di puncak alam Kongming juga sangat marah hingga dia mengambil pedang besar di tempat. Sialan, apa itu harga pasar? Apakah kamu pikir di sini adalah pasar? Kamu akan memberikannya atau tidak? Jika kamu tidak memberikannya, aku akan membawanya kembali untuk merebusnya, kata Master Wuya dengan tidak sabar. Ini. Raungan orang tua berbaju ungu menembus langit. Pada situasi saat ini, apalagi yang bisa dia katakan, apakah itu berguna? Pada akhirnya, bukannya dia juga harus membayar. Jika dia memiliki waktu luang untuk membuang omong kosong di sini, mengapa tidak membayar uang tebusan lebih cepat dan kembali membuat laporan? Lepaskan dia. Orang tua berjubah ungu itu melambaikan jubahnya dan melemparkan tas penyimpanan. Kita adalah orang yang jujur, kata Master Wuya dengan santai. Setelah menangkap tas penyimpanan dan melirik ke dalam, dia pun menendang Yosef Bai. Lalu sebelum orang tua berpakaian ungu dan yang lainnya menjadi marah, dia menoleh dan menghilang. CK, memang benar ketika punya uang kamu bisa melakukan apa saja. Lihatlah dia bisa mengambil 2 juta batu spiritual begitu saja. Semua orang di sekitar yang menonton pun berdecak. Tidak ada cara lain lagi, siapa suruh pihak lawan sangat kaya. Bukankah tujuan para penculik itu menculik Sekte Zeng yang karena ini? Kalau aku berada di tingkatan alam langit semu, aku juga akan menculiknya. Begitu orang itu mengatakan itu, semua orang di sekitar mereka membelai janggut mereka dan menatap orang itu dengan penuh arti, yang kami lihat juga sama. Segera, orang tua berbaju ungu dan yang lainnya membawa Yosef Bai serta yang lainnya pergi.
Mereka semua menggertakkan gigi dan wajah mereka sedikit galak. Meskipun mereka sudah pergi, namun orang-orang yang menonton pertunjukan dari segala arah melihat dari kiri ke kanan, telinga mereka diluruskan, seolah-olah mereka ingin mendengar berita bahwa murid sekte Zeng yang diculik lagi. Namun, kali ini, mereka kecewa, di mana setelah kerumunan itu menunggu lebih dari 1 jam, mereka tetap tidak mendengar lagi berita bahwa murid sekte Zeng yang diculik. Seharusnya sudah tidak ada. Segera, sosok-sosok itu mulai bubar dan semua orang menghela napas. Tidak lama kemudian, ada raungan gemuruh dari arah sekte Zeng Yang, di mana Ken Cheng yang marah meraung seperti anjing gila, menyebabkan aula bergemuruh dan bergetar. 2 hari ini mungkin merupakan hari paling tragis bagi sekte Zeng Yang. Pertama adalah Nancy Ji, lalu Reinhard Hua, Josh Han dan Joseph Bai, di mana 4 murid paling menakjubkan dari sekte Zeng yang diculik satu persatu serta sampai sekarang belum ada kabar tentang putri suci mereka, Nancy Ji. Hal yang paling mengesalkan bukanlah ini, tetapi mereka masih tidak tahu siapa yang mempermainkan mereka sampai sekarang. Dari sudut pandangku, itu adalah orang-orang dari sekte Heng Yue dan sekte Qing Yun. Di bawah, orang tua berbaju ungu yang pergi untuk menebus orang mendengus dingin. Mereka tidak bisa mengalahkan kita secara terbuka, jadi mereka bermain di dalam kegelapan. Kalau begitu culik murid mereka untukku. Ken Cheng, yang tidak dapat menemukan target untuk melampiaskan amarahnya, segera memberi perintah dan secara alami menunjuk para penculik itu adalah sekte Heng Yue dan sekte Qing Yun. Selain itu, bahkan jika itu bukan orang-orang dari sekte Heng Yue dan sekte Qing Yun, dia pun tetap akan melakukannya. Implikasinya jelas, 4 murid sekte Zeng yang diculik dan kami juga kehilangan begitu banyak uang, jadi kami harus mencari target untuk mendapatkannya kembali. Jadi entah kamu pelakunya atau bukan, yang penting aku akan menculik lebih dulu, baru kita bahas lagi. Segera, banyak master rahasia dari sekte Zeng yang dikirim satu demi satu, yang terlemah berada di surga ke-8 alam Kong Ming. Pada malam ini keadaan di Nanchu sangat kacau, di mana ada banyak bayangan terbang dalam kegelapan, melakukan perbuatan yang tidak baik. Lalu, selanjutnya adalah sekte Heng Yue dan sekte Qing Yun. Di taman kecil kota kuno, Harley memegang buku kecilnya di satu tangan dan gelas anggur di tangan lainnya. Minum sedikit anggur dengan santai dan nyaman, rupanya memang lebih cepat dengan menghasilkan uang seperti ini. Bos, katakan yang sebenarnya, apakah ini adalah perbuatanmu? Aaron Zhou dan Harrison Ling menatap Harley. Bagaimana menurutmu? Harley tersenyum misterius. Melihat senyum kamu ini, itu sudah pasti perbuatanmu. Semua orang berkata dengan sungguh-sungguh. Sekte Qing Yun, di puncak Gunung Tianlang, bawalah uang untuk menebus muridmu. Itu adalah malam yang gelap dan sunyi, tapi karena kalimat berikutnya pun membuat semuanya menjadi kacau. Situasi apa ini? Harley, yang masih berbicara dengan Aaron Zhou dan yang lainnya, tidak bisa menahan diri untuk berdiri, melihat ke sumber suara dengan ekspresi aneh. Menurut rencana, bukannya penculikan sekte Heng Yue dan sekte Qing Yun akan dimulai besok. Lihatlah, sudah kukatakan bukan bahwa Nanchu pasti ditakdirkan tidak akan bisa tenang pada malam ini. Tak lama kemudian, sebuah suara terdengar. Di bawah malam yang gelap, kelompok lain yang terdiri dari 3 hingga 5 orang terbang menuju satu sisi. Patut dikatakan bahwa ada cukup banyak orang kurang kerjaan di dunia ini karena mereka akan berkumpul di manapun ada masalah. Ada begitu banyak orang berbondong-bondong menuju puncak Gunung Tianlang. Apa-apaan ini? Di sebuah lembah gunung, seseorang dengan karung di punggungnya menatap siluet orang yang lewat di langit. Perlu disebutkan bahwa dahi pria ini cukup cerah di malam yang gelap, seperti bola lampu. Orang ini
Tentu saja, adalah Long Yi. Bukankah itu mulai besok? Long Yi melirik karung di pundaknya, kemudian melirik siluet yang lewat di kehampaan. Rencananya telah berubah. Long Yi menyentuh dahi yang cerah dan menghilang ke dalam malam dengan cepat. Entah berapa lama sebelum dia berhenti di kedalaman sekelompok gunung. Tak lama kemudian, angin bertiup dan 3 bayangan hitam tiba tanpa urutan tertentu pun muncul. Itu adalah leluhur keluarga Su, Jeremy dan si jubah hitam, di mana di 3 bahu mereka ada sebuah karung. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa orang-orang di dalam karung itu berasal dari sekte Qing Yun. Melihat mereka bertiga muncul, Long Yi menghela nafas ringan. Mereka berempat adalah orang yang bertanggung jawab untuk menculik murid sekte Qing Yun. Sekarang mereka berempat ada di sini. Jelas bahwa orang yang meminta tebusan dari sekte-sekte Qing Yun, bukan mereka. Sepertinya para penculik yang menculik sekte Qing Yun adalah orang lain. Orang tua dari keluarga Su mengelus jenggotnya, kira-kira kekuatan mana yang melakukannya. Bersambung. Bab 646. Ironis. Di malam yang gelap, di aula utama sekte Qing Yun, sebuah prasasti batu dihancurkan oleh telapak tangan Simon Gongsun. Mengapa dia begitu marah? Tentu saja karena murid sekte Qing Yun diculik. Sudah sangat menyebalkan ketika mendengar muridnya diculik, tapi yang lebih sialan adalah meminta uang tebusan di tengah malam. Terlebih di siang hari, ketika dia mengetahui bahwa 4 murid pertama dari 9 murid pewaris sejati sekte Zeng yang telah diculik satu demi satu, bagaimana mungkin dia masih bisa tertawa di atas penderitaannya? Sekarang mereka bahkan belum mendapatkan kesadaran mereka sepenuhnya, tapi nasib buruk sudah menimpa sekte-sekte Qing Yun. Tebus orang, leluhur sekte Qing Yun berkata dengan suara rendah. Nyawa Inang masih hidup atau mati pun belum diketahui, sedangkan Aaron Zhou dan Harrison Lee juga telah meninggalkan sekte Qing Yun. Sekarang di sekte Qing Yun hanya tersisa beberapa murid yang berbakat, tidak boleh sampai terjadi sesuatu lagi. Leluhur Qing Tian mengerang. Pergi dan tebus orang. Simon Gongsun menarik napas dalam-dalam, wajahnya sangat jelek. Apa yang sebenarnya terjadi akhir-akhir ini? Sebelumnya banyak pejuang kebanggaan yang pergi, kemudian Inang, Herman Lu menghilang, perkelahian 3 sekte dan sekarang murid-muridnya diculik. Benar-benar masalah yang tambah satu persatu. Segera, seorang tetua agung dari sekte Qing Yun secara pribadi memimpin orang-orang untuk menebus orang-orang. Pada saat mereka tiba, Gunung Tianlang sudah penuh dengan sosok-sosok manusia yang membanjiri langit. Adegan ini sungguh ironis. Di siang hari, sekte Qing Yun mereka datang untuk melihat lelucon sekte Zeng Yang dan belum sampai 1 hari, mereka menjadi orang yang ditertawai. Tuan, dengan identitasmu yang sekarang menculik murid sekte Qing Yun, bukankah itu terlalu memalukan bagimu? Tetua Agung sekte Qing Yun menatap muram pada orang tua berbaju hitam yang duduk di atas batu. Terserah apa yang ingin kamu katakan, cepat tukar orang dengan uang, kata orang tua berbaju hitam dengan santai. Orang tua ini berasal dari sekte Zeng Yang, oh tidak, lebih tepatnya, dia hanya seorang tubuh bayangan. Patut diakui kecepatan sekte Zeng yang benar-benar sangat cepat, di mana pada siang hari, murid-muridnya yang diculik, lalu pada malam hari menjadi giliran dia yang menculik murid orang lain. Lepaskan dia. Tetua Agung sekte Qing Yun tidak berbicara omong kosong sama sekali, karena pada dasarnya berbicara omong kosong itu tidak ada gunanya. Pada akhirnya, uang yang harus diberikan juga harus diberikan. Tidak mungkin penculik akan memberi kamu potongan harga hanya karena kamu berteriak beberapa kali. Kalian sudah bisa membawa dia pergi.
Orang tua berbaju hitam itu berbicara singkat seperti biasanya dan dia menghilang dalam sekejap setelah menerima uang. Sekte Qingyun datang ke puncak Gunung Tianzang, bawa uang untuk menebus murid kalian. Kami tidak akan menunggu bila kalian terlambat. Sebelum menunggu kultivator di sekitar berdecak, suara ini pun terdengar dan setelah suara itu, beberapa suara lain juga datang tanpa urutan tertentu. Sekte Qingyun datang ke puncak Gunung Yunlong, bawa uang untuk menebus murid kalian. Sekte Qingyun datang ke puncak Gunung Wuyang, bawa uang untuk menebus murid kalian. Sialan, para kultivator yang menonton tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk apa yang sedang mereka lakukan. Ini terlalu kelewatan. Uang tebusan diminta secara berurutan, ini sama saja dengan pemerasan secara terbuka. 80% pasti kelompok penculik lainnya. Bajingan, Tetua Agung Sekte Qingyun berteriak marah dan segera memimpin orang-orang menuju puncak Gunung Yunlong. Dan di belakang mereka, ada seruan yang terdengar. Mereka bukannya tidur di tengah malam begini, melainkan terbang ke Gunung Yunlong untuk menjadi penonton yang berkualitas dan setia dari awal hingga akhir. Pada saat ini, di taman kecil kota kuno, Harley Ye sedang duduk di sana, menyentuh dagunya, ekspresinya menjadi sangat aneh. Aaron Zhou dan Harrison Lee di samping juga saling memandang. Sedangkan Nancy Ji, dia melihat ke arah Harley Ye lebih dari sekali, hingga membuat Harley Ye tidak bisa menahan menggaruk kepalanya. Kamu melihat ke arahku ketika murid sektemu diculik, sekarang ketika murid sekte Qingyun diculik, mengapa kamu melihat aku lagi? Apa maksudmu? Nancy Ji tidak mengatakan sepatah kata pun dan memalingkan wajahnya, karena jika dia melanjutkan, dia pasti akan marah. Dengan ekspresi tidak setuju, Harley Ye menepuk pantatnya dan berlari keluar dari taman kecil. 1 jam kemudian, dia sampai di istana bawah tanah di Sekte Yang Huang dan menopang tirai air langit ajaib. Adakah yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Tepat ketika tirai air diangkat, Harley Ye memandang Jalvin Zong dan yang lainnya. Bukankah itu baru dimulai besok? Kenapa sudah ada orang yang beraksi lebih dulu? Baru saja selesai menculik Sekte Zeng Yang, lalu sudah langsung menculik Sekte Qingyun, dalam jangka waktu yang begitu singkat. Bukankah itu sama saja sedang mencari masalah? Kalau begitu kamu tidak bisa menyalahkan kami. Long Yi mengorek hidungnya. Tuhan bisa membuktikan bahwa bukan kami pelakunya. Bukan kalian. Harley Ye mengangkat alisnya. Tuh, kami semua ada di sini, jadi sudah pasti bukan kami. Jeremy menunjuk leluhur keluarga Su, si jubah hitam dan Long Yi. Kami berempat ada di sini, sedangkan siapa orang yang sekarang meminta uang tebusan dari Sekte Qingyun, kami tidak tahu. Ini menarik, Harley Ye mau tidak mau menyentuh dagunya. Mungkinkah ada kelompok penculik lain? Menurut pendapatku, 80% pasti adalah Sekte Zeng Yang. Cantika berbisik, Sekte Zeng Yang mungkin melampiaskan amarahnya kepada Sekte Qingyun. Sekte Qingyun, karena kamu menculik orang-orangku, maka aku akan menculik orang-orangmu. Mungkin ini adalah pemikiran Keng Cheng sekarang ini. Kalau begitu ini benar-benar sangat menarik. Harley Ye tersenyum santai. Lalu apakah kita masih akan meminta tebusan? Tunggu sebentar lagi. Harley Ye tertawa main-main, karena efek yang kita harapkan telah tercapai. Mengapa kita harus terburu-buru? Tunggu dan lihat saja. Bahkan jika kita tidak melakukannya, tidak lama lagi, orang-orang dari Sekte Han Yue juga akan diculik. Kamu sebegitu yakinnya? Semua orang memandang Harley Ye dengan tidak percaya. Aku memiliki sedikit keyakinan. Harley Ye tersenyum dan berkata, aku pernah melakukan hal semacam ini di Sekte Han Yue dan sekarang 3 sekte di Nanchu seperti 3 puncak utama dari Sekte Han Yue. Gerbang luar tampak damai di hari biasa,
tetapi mereka saling curiga, saling bermusuhan dan hal-hal kecil bisa menjadi pemicu pertikaian. Sepertinya kita akan menonton pertunjukan besar. Semua orang tertawa. Tentu saja kita akan menonton pertunjukan, tetapi kita juga tidak boleh bersantai. Harley Ye menyentuh dagunya. Hal-hal yang aku katakan sebelumnya harus dilakukan sesegera mungkin dan Senior Celine serta Lucy Chu, kalian berdua harus lebih berhati-hati karena kalian memainkan peran sebagai ketua aula ke-7 Yosegu dan ketua aula ke-5 Yoda Sui karena mereka adalah mata-mata yang diutus oleh Sekte Zheng Yang dan Sekte Qin Yun di barisan dalam 9 aula Sekte Hang Yue. Kemudian Sekte Zheng Yang dan Sekte Qin Yun pasti akan memerintahkan kalian untuk menyelidiki penculikan tersebut. Lalu bagaimana untuk mengatakannya? Kalian berdua harus memikirkannya terlebih dahulu. Paham? Lucy Chu berkata dengan santai sambil menyisir rambutnya di depan cermin. Maksudmu menabur perselisihan, bukan? Cerdas. Harley Ye memutar lehernya sedikit. Ketika perhatian mereka benar-benar teralihkan, hal berikutnya akan menjadi lebih mudah. Nancy Ji masih bersamamu. Leluhur Sekte Langit menatap Harley Ye. Iya, tentu saja. Harley Ye tersenyum. Dia adalah harta karun yang sangat berharga. Begitu kata-kata ini keluar, sudut mulut semua orang tua tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Di dunia, mungkin hanya pria tak tahu malu ini yang akan mengatai mantan pacarnya seperti ini. Urusan dia cukup serahkan padaku. Harley Ye mengeluarkan kendi dan menyesapnya sebelum berkata, meskipun aku tidak bisa berjanji untuk membunuhnya, tapi aku pasti akan menghancurkan kultivasinya. Kamu ingin menghancurkan kultivasinya? Musuh terkuat di masa depan jatuh ke tanganku, jadi aku tentu saja tidak akan membiarkannya kembali dengan mudah. Jika aku menjadi panglima tertinggi, maka aku akan bertanggung jawab atas prajuritku. Perasaan dan peperangan adalah dua hal yang berbeda, aku bisa membedakannya dengan jelas. Begitu kata-kata ini keluar, tatapan aneh muncul di mata orang-orang tua itu. Ekspresi mereka tidak tahu apakah mereka kagum atau menghela nafas. Mereka tidak tahu apakah harus mengagumi kinerja Harley Ye sebagai komandan utama atau harus menghela nafas pada kekejamannya, yang membuat seorang pria muda di masa jayanya menjadi sangat dingin. Mungkin, kamu bisa mencoba untuk menariknya ke kubu kita. Jalvin Zong membelai janggutnya. Betapa hebatnya potensinya, begitu dia semakin berkembang maka hanya sedikit orang di dunia yang dapat menyeimbangkannya. Jadi jika dia bisa ditarik ke kubu kita, itu pasti adalah suatu hal yang baik. Tentu saja aku pernah memikirkannya. Harley Ye menarik napas dalam-dalam, tetapi tidak ada yang mengenalnya lebih baik dariku. Dia adalah putri suci dari tubuh Xuanling Sekte Zheng Yang, ketua aula cabang ke-9, calon instruktor. Statusnya ini menakdirkan bagi kita untuk memiliki posisi yang berbeda. Bila ingin dia mengkhianati Sekte Zheng Yang, kemungkinannya sama dengan nol. Sangat disayangkan. Memang sangat disayangkan. Harley Ye menepuk pantatnya dan berdiri. Aku secara pribadi akan membawanya ke jalan lain. Bersambung.